Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahli dengan NIM 2248201015. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau khas dari tanaman yang mudah menguap pada suhu kamar. Disebut juga minyak esensial atau minyak eteris karena sifat volatilnya. Istilah esensial mencerminkan aroma khas dari tanaman asalnya. Ciri utamanya yaitu berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, menghasilkan aroma khas. Minyak atsiri terdiri dari campuran beberapa senyawa yang berasal dari tanaman. Beberapa diantaranya bersifat termolabile, yaitu tidak stabil terhadap suhu tinggi. Contoh komponen bis 3 hydropropyl disulfid, pentafluoro, benzen, benzoid, acid metilpropyl disulfid. Metode ekstraksi minyak atsiri: pertama, destilasi. Tahapan: persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelebihannya yaitu teknologi sederhana, yaitu waktu cepat, pemisahan mudah, kelemahan senyawa rusak karena menggunakan panas. Kedua, press. Tahapannya persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelebihannya senyawa tidak rusak oleh panas, teknologi sederhana, kelemahan waktu lama, pemisahan sulit. Ketiga, pelarut organik. Tahapan: persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihan: cepat, tidak merusak senyawa. Kekurangan: teknologi mahal, pemisahan sulit. Yang keempat, eflorasi. Tahapan: persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihan: sederhana, senyawa tidak rusak oleh panas. Kekurangan: waktu lama, pemisahan sulit. Yang kelima, maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihan: teknologi sederhana. Kekurangan: waktu lama, senyawa mudah rusak karena panas. Fraksinasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, fraction atau part, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi: pertama, mendapatkan fraksi bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Kedua, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal dari campuran senyawa dalam ekstrak. Metode fraksinasi: metode utama fraksinasi yaitu ekstraksi cair dan kromatografi. Kromatografi kertas KK atau kromatografi lapis tipis KLT. Kromatografi kolom, vakum liquid kromatografi VLC. Scissor extraction chromatography SEC. Solid phase extraction SPE. Ekstraksi cair, prinsipnya yaitu peningkatan polaritas dan ketidakcampuran antara dua pelarut yang digunakan prediksi senyawa telarut. Pertama, nonpolar, lemak, lilin, terpen, steroid. Kedua, semipolar, kumarin, fenolik, non-glikosida, alkaloid. Ketiga, polar, flavonoid, glikosida, alkaloid, quaternary. Proses campuran ekstrak diaduk dengan dua pelarut tidak saling larut, lalu dipisahkan menggunakan corong pisah berdasarkan perbedaan densitas. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen antara dua fase, yaitu diam, stasioner, dan fase gerak, mobile. Prinsipnya yaitu pemisahan berdasarkan partisi, like dissolve, like penukar ion, eksklusi ukuran, dan afinitas, reaksi spesifik. Komponen utamanya fase diam, adsorben, dan fase gerak, pelarut. Kromatografi lapis tipis, prinsip kerjanya yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kopelaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lainnya. Fase diamnya zat padat, silika, alumina. Fase geraknya cairan. Fase diam, adsorben, berupa serbuk halus sebagai permukaan penyerap. Contoh, silika, gel, alumina, tanah diatomea, selulosa. Ukuran partikelnya 1,0 sampai 40 mikrometer. Semakin halus partikel, laju perlambatan semakin lambat. Kromatografi lapis tipis, fase geraknya eluen, harus memiliki kemurnian tinggi. Biasanya digunakan 2-3 kali. Daya elusi diatur agar RF retardation faktor berada antara 2,2 sampai 0,8. Komposisi dapat berubah karena penyerapan atau penguapan waktu elusi.
Urutan elusi senyawa dari tercepat atau tertinggi ke terendah atau terlambat pada fase diapolar, misal silika atau alumina, alaka, alkil, halida, alkena, diena, aromatik hidrokarbon, aromatik halida, alkohol. Komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam definisinya, komputasi adalah cara untuk memecahkan masalah data menggunakan algoritma yang kini banyak dilakukan dengan komputer untuk efisiensi dan ketepatan. Penemuan obat baru. Proses penemuan obat melibatkan berbagai tahapan mulai dari identifikasi target, penemuan senyawa aktif, uji laboratorium, hingga pengembangan dan uji klinis, prediksi aktivitas, dan farmakologi atau tidak cocok untuk senyawa volatil. Terdapat aplikasi berbasis web seperti PAS dan Swiss ADME yang digunakan untuk memprediksi aktivitas biologis dan sifat farmakologi senyawa obat secara in silico molecular docking. Teknik ini digunakan untuk memprediksi interaksi antara molekul obat dengan target protein secara virtual sebelum dilakukan uji laboratorium. Pemurnian. Dekantasi. Definisi dekantasi adalah pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan pemindahan cairan bening ke wadah lain, cocok untuk campuran zat cair dan padat yang tidak saling bercampur. Prinsip kerja dekantasi mengendapkan padatan lalu menuang cairan bening ke wadah lain. Kekurangan dekantasi hanya untuk campuran yang tidak bercampur, tidak efektif untuk larutan dengan massa jenis mirip, kadang butuh sentrifugasi. Kelebihan dekantasinya yaitu alat sederhana, aplikasi luas. Sublimasi. Definisinya, sublimasi adalah proses perubahan zat padat langsung terjadi tanpa melalui fase cair, lalu dikondensasikan kembali menjadi padatan murni. Biasanya pada tekanan rendah. Alat yang digunakan dalam sublimasi: kapas menahan uap, kertas saring mendinginkan dan menampung kristal, kaki tiga dan kasa menahan wadah di atas api, bunsen pemanas, corong menutup wadah sublimasi. Kelebihan metode sublimasi itu yaitu dapat memisahkan senyawa padat yang dapat menguap dari campurannya. Hasil pemisahan sangat murni karena pengotor tidak ikut menguap. Efektif untuk campuran padat dengan perbedaan titik didih besar. Kekurangan metode sublimasinya itu yaitu hanya bisa digunakan untuk campuran padat yang salah satunya sudah menyublim, tidak efektif untuk campuran dengan perbedaan titik didih rendah. Membutuhkan lebih banyak alat dibandingkan metode pemisahan sederhana lainnya.